Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iki iku pasal warian dan lan bocah wedya ta ati-ati sapa mukrik wong sing mulang. Mukrik sapa wong sing mulang kulal hadari kelawan sak tenane sekabehe ati-ati kelawan ati min qasdihi saking sejo atak kasura ing golek akeh ing akeh-akeh atau berusaha golek sing akeh at-takasura ing memperbanyak ing akeh-akehan al dikasrat tadina kelawan akeh wong kang sibuk alaihi ing atase mukrik seorang pengajar. Salah satu kepuasan seorang guru apabila muridnya banyak. Ini salah satu kepuasan. Meskipun ini bukan sesuatu yang memang harus dicari, karena ukuran keberkahan sebuah ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya murid, tapi banyaknya murid ini juga menyebabkan motivasi yang tersendiri bagi seorang guru lebih semangat mengajar. Biasanya seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah bumerang manakala kita mempunyai niat dalam mengajarkan itu, kita mencari cara biar yang sibuk mengaji kepada saya, yang kembola kembali ya, kembali ya, sing wirawiri bolak-balik berdatangan, datang dan pergi kepada kita itu semakin banyak, maka niat itu juga harus idealnya ojo niat golek murid sing akeh. Kalaupun ternyata akhirnya mendapat murid banyak, ya alhamdulillah. Meskipun kiai-kiai juga mengajarkan carane ben muridé padha teko piye, membaca doa tertentu, tapi kita tidak bagus kalau sampai kita mempunyai motif muridku ben akeh terus muasang papan nama ning ngarep omah ngono kae. Kalau memang masang papan nama biar dikenal saja tidak masalah, tapi kalau targetnya sebagai promosi ngene iki gawe YouTube, gawe akun di siaran langsung ning Facebook ngene iki ben akeh murid, itu salah. Nek niate ngono kuwi. Kalau niatnya hanya sekedar bagaimana kita menyebarkan keilmuan ala ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini bukan target mencari murid. Jadi target mencari murid yang banyak itu harus dihindari. Oleh murid akeh alhamdulillah, oleh murid saiki alhamdulillah. Wayang dalan ati-ati becik ati-ati sapa wong ning karo hati, saking sengite wong, saking gethinge wong, saking ora senenge mukrik wong sing mulang. Qiraat ashabihi ing ngajine ben penak dipaham. Ngajine murid mukrik. Saya ambil makna yang mudah dipaham ya. Kok gak podo karo maknane kiai ne liyane kok diprotes. Saya mengambil makna yang mudah dipaham. Qiraat ashabi ing ngajine santri mukrik, ngaji ala ghairihi ing atase liyane mukrik. Mimman nyatane saking wong yang tafa'u kang kena dialap manfaat apa bihi sapa bihi man. Dan sebaiknya seorang guru menghindarkan diri dari perasaan marah, kecewa, tidak terima apabila muridnya mengaji kepada guru lain. Ojo nganti pegel, senyapang selama guru yang diikuti oleh muridnya tadi memang guru yang layak diambil kemanfaatan keilmuannya. Artinya gurunya pancen yo pantes jadi guru. Maka jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan marah kalau muridnya mengaji kepada guru lain. Tapi nek gurune mau, guru yang kedua yang akan dicari oleh sang murid ini, guru, kita berkewajiban mengingatkan. Kewajiban moral untuk mengingatkan. Silakan cari guru yang lain.
Jangan guru yang misalnya seperti Pak Wahab kayak mata keranjang Pak Maning. Nah ini kita tidak mengingat. Kalau memang guru yang akan diikuti oleh murid ini orang yang tidak layak diambil kemanfaatan keilmuannya, maka kita boleh mengingatkan. Wahada utawi iki gedhe. Kalau sampai kecewa, marah, tidak suka muridnya mencari guru lain, musibatun iku musibah. Musibatun iku musibah yubtala biha kelawan musibah. Sapa ba'dul muallimina sebagian guru al jahilina kang bodho-bodho kabeh. Nah, ketika ada rasa tidak suka muridnya mengaji kepada guru lain yang kapabilitasnya memang mencukupi layak dijadikan guru, maka guru seperti itu menurut Imam Nawawi termasuk guru yang bodoh. Mu'allimin al-jahilin enggak? Guru seperti itu guru yang bodoh, tidak mengerti. Selain guru yang bodoh, senajan kita pinter tapi wonge bodoh cara kasare. Cara Imam Nawawi loh ya, kitab ini loh ya. Dan itu musibah besar bagi guru yang seperti itu. Kalian harus siap minta. Kalau ternyata Bu nyuwun ngapunten kula mboten kerasan, pengen pindah monggo, enggak apa-apa. Jangan sampai nyampo pindah ning kene Gung Atta enggak, jangan. Kalau memang tidak salah kita mengarahkan murid kita untuk istiqomah di satu tempat sampai khatam dulu, itu tidak salah. Kenapa? Karena ada makalah omongan di pesantren-pesantren di pondok saya dulu, hubul intiqal alamatu konyol. Seneng pindah itu tanda konyol. Kenapa? Karena dari satu guru ke guru yang lain itu akan punya metode yang berbeda, akan punya pola yang berbeda. Ketika di satu guru kita belum selesai, belum jadi, kemudian kita pindah ke tempat lain harus berubah dengan pola yang berbeda, kita harus adaptasi lagi. Dan kebiasaan pola seperti ini bagi seorang murid kurang bagus. Kenapa? Di tempat ini ya nek kon langsung terus nih, misalnya menghafal Quran, kalau ternyata disuruh mengulang lagi, maka umur kalian akan habis di tengah jalan dan gadang rabi. Guyon ya. Tapi ini benar. Bahasa tadi hubul intiqal alamatu konyol. Seneng pindah itu tanda akan konyol di tengah jalan. Apalagi satu tempat belum selesai pindah, dari sini belum selesai pindah lagi, maka ini harus dipahami. Sebaiknya kalau mau pindah memang selesai yang paling bagus. Murid, tapi bagi seorang guru dilarang, etikanya tidak baik. Ojo mengarahkan nek iso lagi pindah itu bagus, tapi melarang dan kalau memang tetap begeget ngeyel, cara bahasa Ponorogo batek kae. Medhi tau krungu istilah batek ya? Gak krungu. Ngeyel iki batek kae, ya bener, batek ya. Medhi iki wis ngerti istilah batek iki. Diomongi batek kae. Batek iki ngeyel ae. Padahal iki batek iki narik sak kuat-kuate. Diingatkan tetap ngeyel ya sudah. Seorang guru jangan sampai melarang. Terus wahya utawi geting mau karoha utawa hadhi khoslah, wahya utawi perilaku geting dilalatun iku petunjuk bayinatun kang jelas, bayinatun kang persingkong. Gue buat tulis ngono tenan gitu. Bayinatun kang jelas min sahibiha saking wong kang duweni pakerti, duweni geting mau alasu ini yati ing atase eleke niyate sahib.
wa fasadi tawiyatihi lan rusake atine sahib. Nek bahasane Imam Nawawi keren ya. Perilaku seperti itu ketika seorang guru marah, seorang guru tidak suka, seorang guru geding, apa geding bahasa Indonesia, benci, muridnya mencari guru lain, maka itu petunjuk yang nyata bahwa guru tersebut hatinya terus balia balik utawi geding musibah atau gedingnya mau hujjatun iku hujjah. Hujjah itu dalil atau alasan yang kuat, alasan yang tidak terbantahkan lagi. Lotiatun kang mestek nih, kang medon nih atau mestek nih ala adami irodatihi ing atase ora eneke ora ana nih kepinginane mukrid, ora eneke kepinginane mukrid bitaklimihi kelawan ngulangi mukrid pengen wajah Allah Ta'ala ing ridhone Allah Ta'ala al-karimi, wajah Allah Ta'ala ing ridhone Allah Ta'ala al-karimi kang maha mulya maha luman. Waduh, bisa diartikan maha mulya, bisa diartikan maha pemurah. Yang nyata yang memastikan bahwa guru yang melarang, yang tidak suka, yang geding, yang marah, yang benci ketika muridnya pindah mencari guru lain, yang guru lain tersebut memang punya keilmuan yang layak, itu petunjuk yang nyata, bukti yang nyata bahwa guru tersebut tidak mempunyai niat mencari ridho Allah dalam mengajari. Kata Imam Nawawi, fa innahu mongko satenane mukrid lau arada lamun ngarepne sapa mukrid arepne Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bita'limihi kelawan ngulangi mukrid lama kariha mongko yekti ora geding, ora sengit, ora apa sengit ya apa geding ya menganjuk akeh-akeh ngerti sengit paham sengit paham geding luwih paham geding ya sengit tapi ngerti gue dikira sangit tulisannya meh padha salah maca kleru yo geding dalika ing mengkono ngaji maring wong liya dalika ing mengkono ngaji maring wong liya. Seandainya memang guru tersebut murni karena Allah dalam mengajar, maka dia tidak akan kecewa, tidak akan marah ketika muridnya ingin ngaji ke orang lain. Ini masih banyak. Ini harus jadi peringatan bagi kita ya. Jangan untuk menilai orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ilmu yang kita kaji di sini, di kitab ini, pelajaran ini untuk menilai orang lain, jangan. Karena toh belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita pandang, kita teman-teman nyeritane ingsun lan teman-teman nyeritane ingsun fi musnadil imamil ing dalam musnade imam al mujma' ingkang disepakati apa ala hifdhi ing atase apale hadis wa imamatihi lan dadi imame al imam, jadi pengaruh, jadi pemimpinnya al-imam Abi Muhammadin Ad-Darimi rahimahullah. Di musnadnya kitab Imam Darimi di An Ali bin Abi Thalib bin Cangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu sa'tanane Ali bin Abi Thalib qala iku dawuh sapa Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali ya hamalatal ilmi wong kang gawa ilmu, ya hamalatal ilmi wong kang gawa ilmu, termasuk wong sing gawa ilmu ya gawa Quran. Kenapa? Saya sering mengungkapkan bahwa istilah di zaman sahabat, istilah di zaman Nabi dikatakan kalau disebut ilmu isinya ya Al-Quran, kalau disebut fikih isinya ya ilmu, kalau disebut Islam isinya ya ilmu, ya Al-Quran, ya fikih itu tadi. Artinya semua ilmu dalam Islam itu adalah satu kesatuan yang utuh.
di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in mulai dikelompokkan. Ada kelompok ilmu-ilmu tertentu ketika membahas tentang ilmu ibadah yang berkaitan dengan fisik, maka disebut ilmu fikih. Ketika membahas tentang ilmu ibadah yang berkaitan dengan hati, khusus ning ati tok, disebut ilmu tasawuf. Ketika membahas tentang ketauhidan saja disebut ilmu teologi atau ilmu kalam, ilmu tauhid. Itu mulai di era tabi'in. Karena itu di sini Imam Nawawi memasukkan kata-kata Sayyidina Ali yang menyebutkan wahai pembawa ilmu, dimasukkan di bab Al-Quran. Bisa dipaham ya ini? Wahai orang yang membawa ilmu, i'malu ngamalo siro, nglakonono siro, nerapno siro, aplikasikanlah bihi kelawan ilmumu. Fainamal alimu mongko mung utawi wong kang aran wong alim, mongko mung utawi kang aran wong alim, man iku wong amila kang nglakoni sapa man bima kelawan ilmu, bima kelawan ilmu alima kang ngerteni sapa man, wawa fakolan nyocoki, wis salah nek maca bahaya, wawa fakolan nyucuki. Iki hati-hati nek maca, sok nek macane muridé wawa fakolan nyucuki, wah berarti dicucuki. Ilmuhu apa ilmune? Orang alim itu adalah orang yang mau mengaplikasikan keilmuannya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ilmunya akeh tapi amalnya gak cocok dengan ilmunya, maka menurut kalimat ini tidak layak disebut sebagai orang alim. Meskipun ada kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah, ulama itu hanyalah takut kepada Allah. Karena yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Seandainya ada gunung takut kepada Allah, maka gunung itu disebut ulama. Ular takut kepada Allah, ular itu ulama. Enek pengajian ngono kuwi aja direken. Ya enek ning YouTube ya akeh ngono kuwi. Gak roh aku sapa sing ngaji. Kuwi enek ning YouTube ngono kuwi. Oh, nek gunung kok wedi karo Gusti Allah, ulama kok Qur'ane ngono kok. Salam orang alim menurut Sayyidina Ali dalam rangkaian kalimat ini adalah orang yang menerapkan ilmunya dalam kesehariannya dan ilmu sesuai amal. Wasayaku nulan bakal ono, bakal tinemu. Wasayaku nulan bakal tinemu. Aqwamun sapa pira-pira kaum yang miluna kang gawa sapa aqwam, gawa al-ilma ilmu. Akan muncul, akan ada suatu saat orang yang membawa ilmu tapi layu jalan ilmunya tidak melewati lehernya. Kenapa? Ilmunya hanya di mulut belakang. Kalau ilmunya hanya di mulut belakang, maka hatinya tidak sesuai dengan ilmu, amalnya pun tidak sesuai dengan ilmu. Nah, ini aku termasuk ini enggak belum bisa ngelakoni ilmu-ilmu ini. Sedikit demi sedikit menambah amal kita sesuai dengan ilmu kita. Allahumma amin. Demi sedikit menambah amal kita sesuai dengan Al-Quran. Allahumma amin. Tapi gak dungotok ya praktek tenanan, usaha tenanan. Yukhalifu kan bedani. Yukhalifu kan bedani ilmuhum amaluhum apa amale aqwam. Amaluhum apa amale aqwam bedani ilmahum ilmune aqwam. Akan muncul orang-orang yang ilmunya tidak melewati lehernya, hanya di mulut belakang. Amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Ketoke wonge merintani tawaduk tapi gak iso hormat karo wong liya. Tapi nek wong ketoke kemlindi ya aja disalahne. Nek wong ketoke sombong ya aja disalahne. Karena memang ada orang yang karakternya seperti itu. Nek wong bengak-bengok omongi guya-guyu banter ya aja disalahne. Satu kalimat irfa' ra'sa fa innal khusyu'a fil qalb. Fa innal khusyu'a
innamal khusyu'a ma fil qalbi. Angkat kepalamu karena khusyuk itu ada di dalam hati. Artinya apa? Ada orang yang etok-etoke gayane kaya wong khusyuk. Gayane kaya wong anteng, menenge, tapi pikirane glenggu adrah ya akeh. Kesombongan sangat kuat di dalam hatinya, tapi perilakunya seakan-akan perilaku orang yang baik. Pencitraan kayak aku lihat pencitraan tok lah ini. Ini kono-kono mau disebut Gus gaya belangkon gayane disebut Ustadz, ini pencitraan tok. Yang penting kita tampil apa adanya seperti kemarin, keterangan kemarin. Wis opo eneke apa ya itu. Kalau memang kita saatnya menghormat ya menghormat, saatnya biasa ya biasa, saatnya sombong ya sombong. Boleh kapan wayahe sombong? Saat ada ketika berhadapan dengan orang yang sombong, maka menyombong adalah sedekah. Nek wong kemlelet digeti, boleh, tidak apa-apa. Tapi nek wong tawadhu ya aja dikemleleti. Terus waktu khalifulan bedani sariratuhum apa tingkah samare utawa sepine persepene dhewe maknane sing kena dipaham dhewe akwam bedane alania taun ngedenge utawa ramene akwam. Maksud rame ning ngarepe wong akeh. Dalam kesendirian dia berbeda dengan ketika berkumpul dengan orang banyak. Kumpul ning ngarepe wong akeh ketoke gayane apik, khusuk, wateng, tapi waktu ijen pikirannya bladrah gak karu-karuan, itu banyak. Kita jangan sampai seperti itu. Ya jadi sunah lungguh sapa akwam hilakon ing dalam piro-piro kalangan. Ini halakoh itu satu kumpulan tempat ngaji. Dulu di era Rasulullah, di era sahabat ngaji ini dalam proses ngaji itu membuat halakoh. Di masa Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab sampai sekarang pun ngaji di pesantren-pesantren itu pola ngajinya dengan ada halakoh. Halakoh itu membuat majelis yang seperti melingkar. Jadi anak kiai mubeng, muridnya akeh, itu namanya halakoh dulu. Karena sudah terbiasa seperti itu, kemudian halakoh ini berkembang sebenarnya pokoknya di majelis di mana majelis. Pokoknya kan duduk di sebelah sana, saya di sebelah sini, ini juga disebut halakoh. Ini perkembangan makna. Nah, mereka yang berilmu tapi tidak sesuai dengan ilmunya tadi juga duduk di halakoh-halakoh. Tapi ketika duduk di halakoh, motifnya adalah yubahi, hale podo, bangga-banggaan. Sapa ba'dhum sebagian akwam, ba'dhon ing sebagian kang liya. Dengan membuat halakoh itu ada semacam saingan api-apian, marem-mareman, bangga-bangganan. Walah kelompokmu saiki, akeh kelompokku sean. Saiki kan wong Quran tok, kelompokmu wong akeh tapi wong bodho-bodho kan padha wae ta ya. Namanya saling berbangga diri dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ini makin banyak sekarang. NU bangga dengan NU-nya, Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya. Kan ngono kuwi kenyataannya. Apakah itu mutlak salah? Nanti dulu. Tapi ketika ada niat bersaing bangga-banggaan itu yang salah. Apa Muhammadiyah cirine wong NU? Sing wong NU apa NU? Bid'ah tok. Iki ciri wong NU, ciri wong HTI. Kayak apa gak jihad belas wis gak sempurna Islame. Iki ciri HTI. Ciri wong Salafi, NU, Muhammadiyah, HTI sesat kabeh. Jadi mau jadi najis kabeh, wis gak karu-karuan. Ketika bersaing api-apian seperti itu, ketika memang merasa bahwa ini yang paling bagus kelompokku, itu yang tidak bagus, tidak baik. Tapi kalau kita memang kono ngaji nih, kono ilmu nih, kono ya sekarang yang penting ayo diri ngaji nih ini tidak masalah. Ilmu kita sudah benar, tapi tidak paling benar. NU wis benar, tidak paling benar. Tidak masalah kalau seperti itu. Mungkin saja di sana juga lebih benar di mata Allah, mungkin. Paham ya ini? Jangan sampai nanti kita terlalu gagah dengan majelis kita.
hatta inna rajula sehingga sak tenane wong lanang layang gobu iku yakti gedhing nesu sapa rajul layang gobu iku yakti nesu sapa rajul ala jalisi ing atase kanca lungguhe. Arti katane kanca lungguh maksudnya adalah muridnya ala jalisi ing atase kanca lungguhe rajul gedhing nesu ayat jelisa ingin to lungguh sapa jalis kanca lungguhe lungguh ila ghairihi maring liyane jalis waya da'ahu lan ninggalne sapa rajul ing jalis. Sampai ada, ini prediksi Sayyidina Ali, sampai akan muncul seseorang yang marah ketika teman mereka yang biasa duduk satu majelis dalam majelis ilmu dengannya pindah ke majelis lain dan meninggalkannya. Ini Masya Allah. Saya menyebut satu merek. Saya menyebut satu brand, satu merek. Kelompok Salafi itu seperti itu. Kelompok Salafi ini terbagi dalam beberapa kelompok macam beda-beda. Ketika antar satu kelompok ini lok-lokan nemen nganti lok-lokane sampai menyebutkan Salafi itu berlebihan, hulu berlebihan. Salafi yang kelompok sana itu sudah sesat macam-macam. Nah, ketika murid dari satu kelompok pindah ke kelompok lain, terus ada istilah ditahdzir. Saya sudah mentahdzir, menyatakan melarang berdekatan dengan A karena A sudah ngaji pada kelompok B, yang kelompok B ini hulu berlebihan. Ngono kuwi, kalau kalian di NU pernah dengar enggak? Lok-lokan kelompok ngono. Ngaji dhewe-dhewe akeh biasa. Ini yang hari ini muncul seperti itu fenomenanya adalah di kalangan Salafi. Saling tahdzir. Tahdzir itu saling melarang, menghentikan, menganggap Saudara saya ini memboikot. Kalau murid saya yang bernama A ini ikut kelompok B, maka sekalian jangan dekat-dekat dengan A. Meskipun ini saudara kandung, meskipun ini bapak dengan anak, kalau sudah ditahdzir dengan oleh ustadznya, maka sudah dilarang dekat. Nemen ya. Saya pernah punya teman yang gara-gara dia sekarang saya bergelut dengan dunia ruqyah ini. Saya pernah punya teman, dia hampir bacokan dengan kakaknya. Kenapa? Karena ngajinya berbeda di Salafi yang berbeda. Meh tahu bacokan. Jadi saya mendengar sendiri dan sering melihat sendiri. Terpaksa saya membuka merek ini. Kenapa? Jangan sampai kita seperti itu, salah besar. Itu sudah diprediksikan oleh Sayyidina Ali. Marah, tidak sekedar marah, tapi meninggalkan. Ulaika utai mengkono akram, lantas mutu ibu orang munggah. Amaluhum apa amale akram, fi majalisihim ing dalam majelise akram, ing dalam pira-pira majelise akram, ora tilka yo mengkono majalis. Tilka yang mengkono majalis orang munggah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Menurut Sayyidina Ali, mereka itu tidak akan naik amalnya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Muga-muga awake dhewe dijogo karo Gusti Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqad sohalan teman-teman sahih Allah ta'ala apa annahu satuhune Imam Syafi'i qala iku dawuh sapa Imam Syafi'i. Dawuh Imam Syafi'i waditu demen ingsun seneng ingsun annal khalqa ing sak tenane makhluk ta'allamu iku belajar sapa makhluk belajar hadzal ilma ikilah ilmu, yakni ngersakne sapa Imam Syafi'i ngersakne ilmahu ing ilmune Imam Syafi'i waktu bahulan kitab Imam Syafi'i. Allah yusabah ing atase yen to ora disandarne, ora dibangsakne, ora disendene. Allah yusabah ing atase ora yen to ora disandarne. Apa harfun huruf siji minhu saking hadzal ilmi.
Ini luar biasa Imam Syafi'i, ketawaduan Imam Syafi'i salah satunya tergambar dari kalimat ini. Saya sangat ingin orang-orang mempelajari ilmu ini, ilmu yang dari Imam Syafi'i, mempelajari kitab ini. Ilmu dan kitab ini penjabaran dari Imam Nawawinya, dari syarihnya, dari yang menjabarkan. Kan kepadaku. Artinya ngaji ilmu ini ngarmu, tapi ini mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena kalimat seperti ini oleh kelompok yang anti mazhab digunakan sebagai alat untuk menyerang pengikut mazhab. Syafi'i menyatakan, saya ingin orang mempelajari ilmu ini pendapat Imam Syafi'i tidak begitu. Kenapa? Keterangan Imam Syafi'i seperti ini hanya bentuk ketawaduan Imam Syafi'i. Hanafi begini. Imam Abu Yusuf itu murid Imam Hanafi. Saya belajar pada Imam Malik begini. Artinya sebenarnya tidak salah kita menyandarkan pada tidak layak. Iki ilmuku gak pantas. Ingin disandarkan kepada Rasulullah sendiri. Wayang bagilan api, yang pertama wal yahzar, dua baris terakhir dari wal yahzar. Kalimatnya ini teke perawan ya kudu isinan ngono kuwi. Guyonane kiaiku. Ditawani rabi kok melayu, tandane gelem. Ditawani rabi kok meneng, tandane gelem. Tapi nek ditawani rabi dudune cowok langsung iso gak duwe isin. Ini bahasa ini luar biasa loh. Artinya apa? Nek sik perawan menunjukkan rasa malu gak patek wani ngomong ya pantes. Jadi ngono Pak, lo jenengan rabi nih kali Pak Wahab. Fa inna la radallahu ta'ala bi ta'lim
ingsun, anak utawi aku, arotu iku ngarepne sapa ingsun. Itu kalau memang karena Allah dalam mengajar di dalam hati butuhku ngulang, bucawi ngaji ngulang taulan ya wis kasil wis selesai urusan. Dan ini ideal, kita berpikir seperti itu sederhana kalau memang jadi guru. Wahwa utawi tolib posodaiku nejo sapa tolib biqiraatihi kelawan ngajine tolib ngajine korek utawa wong sing golek ilmu ala ghairi ing atase liyane aku nejo ziyadata ilmin ing tambahane ilmu fala ataba mongko ora ana pemaidu atau penajam fala ada mengkorona pemaidu itu maujud alaihi ing atase tolib. Nek muridku wong aku ngaji butuhku mulang manut ibadah karo Gusti Allah wis kasil ya wis. Nek muridku pengen ngaji dhewe wong liya wong golek tambahan ilmu ya wis ben gak salah. Ini yang harus kita tata di dalam hati kita ketika ada murid yang ingin pindah mengaji kepada guru lain. Ini sudah sambung ya, paham ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal. Bayang dari lan apik lil muallimi kanggo wong sing mulang, kanggo mungkrek, kanggo guru. Ayat akhlaq apa yen to berakhlak, apa yen to berkarakter ya, nek bahasane Mbak Wildan. Apa ayat akal Mbak 5 ya sing S1 ya, Mbak 5. Apa ayat akhlaq ya to berkarakter sapa murid bil mahasini kelawan pira-pira akhlak pakerti kang bagus. Alati waroda kang teko asyar'u apa syariat biha kelawan wal khilali lan pira-pira tingkah lan pira-pira keadaan alhamidati kang terpuji. Wasyami lan pira-pira patek almardiyati kang diridoni. Alati arsyadahu kang nudone ing sangat ideal seorang guru berusaha semaksimal mungkin menata akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang terpuji yang sudah dijelaskan oleh syariat. Dan ini sebenarnya semua orang sudah tahu, semua guru sudah tahu akhlak yang terpuji ini, semua orang sudah tahu. Kita pun sebenarnya sudah bisa membedakan, aku nesunan ini gak api jadi ya sadar, ya kan? Akhlak terpuji itu sebenarnya akhlak yang universal. Akhlak terpuji ini sebenarnya akhlak yang semua orang sudah bisa memahami. Kok elek wong sombong, ini elek kabeh wong ngerti kan? Tapi karena kalah hatinya dengan keinginannya untuk sombong, maka pengetahuan itu tertutup. Bingung gak keterangan ini? Gak bingung ya? Sebenarnya kalian tahu, kok enek guru arep ning moto duiten mana ya wis kadung. Enek guru kedonyan mata duitan, sebenarnya dia tahu bahwa mata duitan itu elek, buruk, karakter yang negatif. Tapi karena keinginannya untuk mendapatkan harta lebih dominan, maka pengetahuan tentang buruknya mata duitan itu tertutup oleh keinginan tadi.
Jadi sebenarnya di sini bahasa Imam Nawawi hanya menjelaskan sebaiknya berkarakter dengan karakter terpuji yang telah dijelaskan oleh syariat. Syariat tidak menjelaskan pun sebenarnya sudah jelas. Karena karakter terpuji itu semua orang tahu, dimanapun sama. Kok enek cowok gandengan karo cewek sembarangan, maka itu semua orang tidak menganggap itu tidak terpuji. Tapi mergoji ketika sedang asik-asiknya jatuh cinta dengan sang cowok, cewek itu pun tidak hilang kesadarannya bahwa ngono kuwi mau ora pantes. Paham ya? Makanya wajar Imam Nawawi membuat kalimat yang simpel, sederhana. Pokoknya berkarakter dengan karakter yang baik, yang sesuai terpuji, sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut. Kemudian sekarang diperjelas karakter yang terpuji itu seperti apa. Nah, ini baru penjelasan yang detail, yang mungkin perlu penjabaran lebih panjang. Dan tidak semuanya kita bisa. Kalau kita bisa sedikit demi sedikit menambah, bagus. Contoh karakter terpuji yang dipilih oleh Imam Nawawi di sini adalah minaz zahadati. Nyatane sifat zuhud fit dunya ing dalem donya wa taqalluli lan berusaha sithik-sithikan minha saking donya. Wa adamil mubalati lan ora peduli, ora merdulekne pikat dengan kenikmatan kehidupan duniawi. Itu karakter yang terpuji. Lebih tenang, lebih suka memiliki harta yang sedikit. Iki sapa sing gelem saiki? Wis cukup, wis ikhlas-ikhlasan, melaratan rata gak mau. Ya, tapi kita sudah siap, sangat siap menghadapi kondisi hidup yang miskin. Maka ini yang saya sampaikan kemarin. Salah satu guru saya mengingatkan, nek jadi kiai, otomatis jadi bunyai juga. Kalau kalian jadi bunyai guru ngaji, kudu siap melarat. Ini bahasa yang agak ekstrim dari keterangan Imam Nawawi ini. Bahasa yang ekstrim adalah siap melarat. Coba yang paling enteng kanggo guru ngaji, cobaan yang paling ringan bagi guru ngaji adalah cobaan melarat, cobaan miskin. Itu paling enteng. Kalau dicoba kaya, itu cobaan yang lebih berat. Kenapa? Nek wis sugih biasane ngaji nih rodok klendran. Boleh, nek gak kan gak terus nih. Nah, iya kan. Liyane gak kono-kono akeh lampune. Nah, iya kan. Nggonamu saiki omahmu.
Wes, gak apa-apa. Wes ketok ta ya. Ini sesuatu yang memang agak sulit dijelaskan, tapi sudah mulai bisa memahami ya. Zahadah atau zuhud itu adalah perilaku yang paling sederhana. Saya ambil bahasa yang paling sederhana, perilaku tidak terpikat dan tidak tergila-gila dengan kekayaan duniawi. Itu zuhud. Tidak terpikat, tidak tergila-gila ini bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau memang kebetulan rezekinya menuntut atau memang rezekinya datang di luar keinginannya sehingga dia mampu membuat rumah yang bagus, itu bukan masalah sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah. Baru menjadi masalah ketika hatinya terlalu larut dalam kesenangan kehidupan kekayaannya tadi. Itu baru menjadi masalah. Terus wasakoi lan nyatane saking loman, sing loman sing pemurah, wal judi lan tegese lomo. Saya mengalami punya guru yang masya Allah pemurahnya luar biasa, sampai sekarang saya belum bisa meniru. Semoga suatu saat saya bisa meniru. Saking lomane, saya sendiri disangoni kiai itu sampai 3 kali. Murid disangoni kiai ini. Setiap kali saya sowan, biasa santri sowan kan ngamplopi. Sabun ngamplopi ditolak. Sabun ngamplopi ditolak. Ping 3, ping 4 ditolak, terus akhirnya gak tahu ngamplopi. Ya apa? Tapi itu baliknya, saya malah disangoni oleh kiai itu beberapa kali. Kata nek nyangoni sekitar tahun 2000 itu nek nyangoni mung 100.000. Pada masa itu uang 100.000 sudah luar biasa, wis akeh. Ini kiai, dan ternyata santri yang disangoni bukan hanya saya. Saya mempunyai 6 atau 7 santri yang biasa disangoni oleh kiai. Ini luar biasa. Dan kiai ini kalau ke warung membawa uang itu tidak pernah uang kecil. Pokoknya duitnya mesti punjul saka hitungan kira-kira bertukuni. Kalau memang kira-kira habis 20.000 atau 25.000, biasa membawa uang 50.000. Dan kembalian tidak pernah diminta. Kok ya iso ngono. Duit bruk niki atone bisa ditinggal kali. Nah aku ya iman-iman. Ini nyata. Dan Pak Lek saya kebetulan dekat dengan beliau itu sering diajak keluar. Kalau keluar, nek ning warung, saben ning warung Pak Lek kok dijak tindak ngono wis seneng wis alamat iki. Ning saben metu mesti ning warung sing enak. Nek metu mesti mampir ning warung sing enak. Wis ngono, susuk gak tahu dijaluk. Sehingga uang kembalian selalu diambil Pak Lek saya. Ini contoh, saya pernah mendapatkan seorang guru yang sangat pemurah luar biasa. Ini masya Allah. Tapi angel aku gak iso. Ternyata sulit. Wabot dari wong pemurah loman ya abotnya luar biasa. Gerem mengimbau itu barang. Gak enek gak teko ya. Ayo gak teko. Terus wa makarimil akhlaqi lan baguse pira-pira pakerti. Wa makarimil akhlaqi lan baguse pira-pira pakerti. Ini maklum, akhlak yang terpuji ini sudah jelas. Wa talaqatil wajhilan ajere praupan. Ajere praupan, ngerti ya ajer? Wajah yang selalu berseri-seri seperti Pak Wahab ini loh. Ajer, orang merengut, orang besengut. Jadi bukannya selalu terlihat seperti tersenyum. Istri saya itu, Bu Zulfa itu sowan kiai yang saya ceritakan tadi. Dia menyatakan bahwa kiai kayak mesem tok. Jadi seperti terus tersenyum. Jelalah yo ganteng. Kayak wong Arab, wis kayak Pak Wahab Siti. Pak Wahab sing kayak kono Siti. Dan masya Allah. Dan selalu seperti tersenyum, tidak pernah terlihat merengut, tidak pernah. Bahkan saya mondok hampir 5 tahun di sana, hampir tidak pernah beliau berkata-kata yang keras, tidak pernah.
Nek dawuh wis kalem lemah lembut saking kaleme kalau tidak memperhatikan gak krungu kadang. Saking kaleme nek ngendika. Gak tahu ngendika keras banter gak tahu. Saya melihat beliau marah 2 kali. Saya melihat beliau marah itu 2 kali selama 5 tahun. Itu pun tidak dengan kata-kata yang keras. Beliau hanya mengucapkan kalimat santri kok diumbar-umbar kok karepe dhewe. Namung ngoten to. Nek duka le santri diumbar kok karepe dhewe. Hanya itu. Itu pun tidak bicara langsung dengan muridnya. Bicara ke orang lain. Ketika bicara ke orang seperti itu, salah satu teman kemudian berinisiatif meminta maaf ke Yai. Ketika Yai marah, ketika minta maaf Yai jawab, "Kula nggih nyuwun ngapunten dereng saged sabar." Sebalik sisa-sisa kesabaran beliau, Allahumma amin. Kita semoga bisa meniru cerita seperti ini, menggugah semangat kita. Sabar itu sangat penting. Tolaqatil laji ajar praupan min wairi hurujin, saking tanpa metu ilahat diwistilaati maring pates ngumbar nafsu. Ajar tapi ojo kebablasan. Ajar kebablasan ngalor ngidul mesem dhewe. Oh, kabeh dijak guyu, enek cowok dijak mesem, wah tebar pesona jenenge. Ya coba aris itu santun, wasobilan tegese sabar. Nah, aris ini sabar yang di atas sabar. Aris ini orang yang mau memaafkan ketika marah. Ini aris. Aris ini yang ketika marah tidak langsung menjatuhkan hukuman. Ini tidak ada bahasa yang lebih tepat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak ada. Al-hilmu, al-halim. Ini terjemah ke bahasa Indonesia yang pas tidak ada. Kalau orang Jawa mengatakan aris, nah, ngono tok. Aris di sini maksudnya orang yang marah, ketika marah dia mampu membalas tapi dia tidak membalas. Ketika orang yang marah dia lebih memilih untuk memaafkan ketika marah. Ketika dia sabar menahan, dia dalam menahan itu lebih dari sekedar sabar, sehingga dia menahannya ridho, jadi ikhlas. Wis gak apa-apa semono. Ya jenenge bocah ngono kuwi. Itu aris. Wis tinggal 5 jam 5 punjul 5. Ada sing tugas golek es barang. Ditutup saiki. Watana zuhi lan ngedoi andani iktisabi saking asore penggawean. Guru ngaji Al-Quran sebaiknya tidak bekerja dengan pekerjaan yang hina. Apa pekerjaan yang hina? Maaf, ini bukan dosa. Ini bukan dosa, tapi ini menjatuhkan nilai Al-Quran. Misalnya pekerjaan yang hina, tukang sampah. Bagi guru Al-Quran sebaiknya tidak. Tapi kalaupun tidak ada, menjadi tukang sampah tidak salah. Contoh pekerjaan hina yang lain, ini pekerjaan hina yang halal ya, bukan pekerjaan hina yang haram. Misalnya, pekerjaan hina yang halal ini menjadi pengamen. Ngamen ini halal, nyanyi. Tapi nek ngamen terus joget macak ngangge klambi sing ketat,
sehingga yang sing dhuwur rapet sing isor mlebet, maka ini namanya baru masuk ke wilayah haram. Pekerjaan jadi badut itu juga hina. Hina adalah pandang mata agama, tapi bukan hal yang haram. Nah ini kalau penyanyi sebagai guru ngaji sebaiknya tidak bekerja dengan pekerjaan yang hina. Toh dagang saoleh-oleh tetap bisa. Nek bakul jamur tidak hina, bakul jamur dagang. Karena dulu saya sempat jadi penjual jamur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.